Yau. Nah, supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian juga masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya. Semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saudara semuanya, bagi yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, untuk latihan di rumah supaya bisa mempercepat agar bisa lancar dalam membaca Al-Qurannya, nah, cobalah beli Al-Quran yang kami pegang ini. Untuk pembelian Al-Quran ini bisa melalui video yang kami buat ini, karena produknya sudah kami sematkan di dalam video ini. Ini kami menyarankan untuk membeli Al-Quran ini ya, sama sekali kami tidak ada yang namanya di endorse atau sama sekali kami tidak ada disponsori. Nah, jadi ini kami menyarankan kepada Bapak dan Ibu saudara semuanya karena kami sudah memiliki Al-Qur'annya ini. Dan kami lihat Al-Qur'an ini sangat bagus sekali untuk membantu bagi yang belum lancar di dalam membaca Al-Qur'an untuk melancarkan bacaannya. Karena di dalam Al-Qur'an ini di bawah tulisan Arabnya itu telah dilengkapi dengan 2 tulisan Latin seperti itu. Jadi nanti ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita menemukan kendala dalam membaca tulisan Arabnya, kita baca terlebih dahulu tulisan Latinnya, baru kita baca kembali tulisan Arabnya. Dengan kita latihan semacam itu, insya Allah akan mempercepat agar bisa lancar di dalam membaca Al-Quran. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-30. Pada surah Ali Imran ayat yang ke-30 ini akan kita bagi juga menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapannya semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid. Sehingganya dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya, kemudian dapat memperbaiki bacaan Al-Quran daripada Bapak dan Ibu saudara semuanya. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama atau bagian yang ke-1 ya, daripada surah Ali Imran ayat yang ke-30 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar nih dari sini nih. Nah, dari sini sampai selesai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan
Silakan Bapak dan Ibu saudara semuanya, bagi yang belum lancar ikuti bacaan kami karena kami membacanya dengan pelan-pelan supaya mudah untuk diikuti. Baru setelah itu sama-sama kita pelajari ilmu tajwidnya juga dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsim ma 'amilat min khairim muhdharan wa ma 'amilat min su'. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini yauma tajidu kullu nafsim. Di sini yau. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf lin itu ada dua. Huruf lin itu ada dua. Yang pertama ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah, yang di kotak nomor 2 huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 1, waw sukun sebelumnya harokat fathah. Nah itu huruf lin. Nah coba perhatikan tuh polanya tuh ya. Nah, contohnya dalam bacaan Al-Quran ya seperti ini nih. Jadi kalau ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Huruf waw sukun, huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Huruf sukun, huruf mati, huruf sakinah itu maksudnya sama saja. Tandanya tuh seperti ini nih. Nah, nih. Jadi ada huruf waw sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Maka kita baca lunak, lembut. Yauma tajidu kullu nafsim ma, huruf fa. Ketika kita mengucapkan huruf fa, kita baca fa, fi, fu. Ini kita baca naf, naf begitu. Nah, jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Nah, dikarenakan huruf fa ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Naf, jangan dibaca nap, nap begitu jangan, tapi harus ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya tuh. Naf, jadi ada aliran nafas. Naf, naf simma, tanwin setelahnya adalah huruf mim. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu media gambar di samping. Jika kita membaca Al-Quran, setiap kita artinya setiap ya, setiap kita bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap kita bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin. Harokat tanwin atau tanda baca tanwin seperti yang kita lihat pada media gambar tuh bentuknya ada 3. Nah pasti ini Bapak dan Ibu saudara semuanya sudah tahu nih. Nomor 1, ada baris 2 miring di atas huruf, namanya adalah fathatain atau tanwin fathah. Nomor 2, ada baris 2 miring tapi di bawah huruf, namanya ada kasrotain atau tanwin kasroh. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Nah, untuk menentukan hukum tajwidnya itu perhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa? Ketahuilah hurufnya, maka baru bisa menentukan hukum tajwidnya. Contoh seperti ini. Nah, di sini ada salah satu tanda baca tanwin atau harokat tanwin, yakni baris 2 miring di bawah huruf. Namanya apa tadi? Namanya kasrotain atau tanwin kasroh. Maka berarti di sini terjadi hukum tajwid nih. Untuk menentukan hukum tajwidnya, perhatikan huruf setelahnya. Setelah itu berarti yang berposisi sebelah kiri kita. Jadi ini tanwin, setelahnya huruf mim.
Nah, huruf mim ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Ya, jadi huruf idgham bi gunnah ada berapa itu? Ada 4. Huruf-hurufnya dihafal supaya nanti Bapak dan Ibu saudara semuanya sudah tahu nih. Oh, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini, oh hukumnya idgham bi gunnah begitu ya. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemulah dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nanti dikecualikan pada izhar mutlak ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan, ya, kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya gitu ya. Nah, ini bunyi tanwin ini masuk, melebur ke huruf mim ini, ke huruf idgham bi gunnah ini. Maka ini kita baca nafsimma, simma. Jangan dibaca nafsinma, jangan. Tapi dibaca nafsimma seperti itu. Kemudian dia digunnahkan. Jadi di bagian simnya itu suaranya itu kita tahan. Kita panjangkan sejenak, kita panjangkan sebentar, kita gunnahkan sepanjang 2 harokat. Nafsimma seperti itu. Ma dibaca panjang. Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Ketika kita ingin mengetahui, ingin menguasai tentang panjang pendeknya bacaan Al-Quran, supaya kita bisa tahu di mana saja nih letaknya bacaan panjang begitu ya. Maka hal pertama yang mendasar yang perlu kita ingat adalah mengetahui dulu jumlahnya huruf mad. Nah, huruf mad itu berjumlah 3. Apa saja huruf mad itu? Nah, seperti yang kita lihat pada media gambar di samping, yang rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah, itulah huruf-huruf mad. Huruf mad pertama. Kalau ada rumus 1 warna hitam, kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, nah itu huruf mad pertama. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang begitu. Nah, itu huruf-huruf yang menunjukkan tanda panjang, yang menyebabkan terjadinya panjang itu kan. Rumus 2 yang warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang begitu. Kemudian nanti huruf-huruf mad yang warna hitam itu di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hitam, yang artinya huruf madnya itu kelihatan. Dari segi tulisan dia ada, dari segi tulisan dia kelihatan. Ada huruf alif yang sebelumnya harokat fathah begitu, nah, dan seterusnya. Kemudian nantinya di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang bisa juga huruf-huruf madnya itu dia tidak kelihatan, tidak ditulis dalam bentuk-bentuk seperti warna hitam itu, tidak ditulis dalam bentuk seperti itu, tapi diganti ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna biru itu. Nah, jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya sama dengan yang warna hitam. Hanya saja untuk yang warna-warna biru itu huruf madnya itu dia tidak ada, dari segi penulisan dia tidak kelihatan huruf madnya. Hanya dikira-kirakan seperti itu. Loh, kok dikira-kirakan, nanti bisa salah dong perkiraannya. Ya enggak mungkin salah kalau kita paham. Kan dikira-kirakannya itu ada tandanya seperti itu. Nah, sudah dibuat tandanya begitu. Sedangkan ma ini dibaca panjang, ini penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 yang warna hitam itu dapat kita lihat di situ. Coba kita lihat dulu polanya itu ya. Pada media gambar tuh ada alif sebelumnya harokat fathah. Di bawah harokat fathah tuh ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang seperti itu. Jadi seperti ini nih. Ini ada alif. Ada alif, sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah, baris 1 miring di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah. Jadi ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sebelum itu yang berposisi sebelah kanan kita.
sebelum yang berposisi sebelah kanan kita. Nah, sebelah sini. Jadi kalau supaya lebih mudah lagi untuk diingat seperti ini. Kalau ada alif, sebelah kanan alif ada ini nih, ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang begitu. Sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Ma'amilat, ma'amilat. Jangan dibaca berlebihan begitu, jangan. 2 harokat saja. Ma'amilat. Begitu. Kemudian ini kita baca amilat. Mengapa kok ada bunyi gitu? Amilat. Nah, huruf ta ini juga salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ketika kita mengucapkannya itu ada nafas yang mengalir. Amilat. Tapi jangan berlebihan. Jangan dibaca amilat. Begitu jangan. Dia seperti memercik alirannya nih. Amilat. Seperti itu ya. Amilat min khairim. Di sini ada nun sukun. Nah, berarti terjadi hukum tajwid kan? Kan tadi sudah kami ingatkan di awal tadi ya. Kalau ada nun sukun atau ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid begitu. Nah, tapi dengan catatan memperhatikan huruf setelahnya supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Ini nun sukun, setelahnya huruf kha. Nah, huruf kha ini huruf apa? Kita lihat media gambar di samping. Huruf kha termasuk salah satu huruf izhar halqi. Nah, huruf-hurufnya dihafal tuh supaya nanti bisa tahu. Oh, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini, oh hukumnya izhar halqi ya, begitu. Jadi, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Huruf kha termasuk salah satu huruf izhar halqi kan? Maka ini nun sukun bertemu dengan huruf kha, dikarenakan huruf kha huruf izhar halqi, maka ini hukumnya adalah izhar halqi. Maka dia karena dia izhar dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi bunyi nun sukunnya dibaca jelas. Min. Nah, tidak disamar-samarkan, jelas. Min. Kemudian tidak didengungkan, jadi baca pendek saja. Min khoy. Jangan dibaca min. Nah, dipanjangkan begitu, jangan, salah. Baca pendek saja. Min khairim. Di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Harusnya ini sudah tahu nih Bapak dan Ibu Saudara semuanya. Huruf apa ini begitu kan, tadi sudah kami jelaskan gitu. Perhatikan media gambar lagi di samping. Nah, perhatikan sekarang rumus huruf lin ada 2, perhatikan yang di kotak nomor 2. Nah, jadi kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat fathah. Maka berarti huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Kita baca lunak lembut. Khairim muhdara. Nah, di sini ada huruf ro. Huruf ro itu kalau dia memiliki tanda baca baris di bawah, baik itu dia kasroh kah atau kasrotain kah, pokoknya huruf ro memiliki tanda baca baris ke bawah seperti ini. Nah, ini ya. Maka huruf ro-nya dibaca tipis. Nah, dibaca tarkik, tipiskan huruf ro-nya. Khairim muhdara. Di sini ada tanwin, berarti terjadi lagi hukum tajwid. Tanwin setelahnya huruf mim. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa langsung latihan tanpa bantuan media gambar. Masih ingat gak nih apa hukum tajwidnya? Ini tanwin setelahnya huruf mim. Coba perhatikan di atas ini. Tanwin setelahnya huruf mim. Berarti huruf mim ini huruf apa? Berarti ini hukum tajwidnya sama. Karena huruf mim tadi huruf apa? Huruf idgham bi gunnah. Maka ini hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara gimana tadi? Dengan cara memasukkan. Jadi bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf mim. Khairim, jangan dibaca khairin, jangan dibaca khairim, masuk melebur ke huruf mim. Kemudian didengungkan. Jadi di bagian rimnya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sebentar sepanjang 2 harokat. Khairim muhdharau. Kemudian di sini huruf ra kalau dia memiliki harokat baris di atas, maka dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, tebalkan. Muhdharau wa ma. Ini kalau misalkan kita berhenti di sini, berhenti kita di huruf ra, berwakaf kita di huruf ra, maka kita baca muhdhara. Dia menjadi mad iwad. Menjadi mad iwad kalau kita berhenti di sini. Karena kita berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain. Selain daripada huruf ta marbutah ya. Maka
dia menjadi mad iwad. Kita baca muhdoro. Kalau berhenti di sini baca muhdoro. Jadi ini tanwinnya diganti menjadi fathah, dibaca muhdoro. Nah, menjadi mad iwad panjang 2 harokat. Tapi kalau kita tidak berhenti di huruf ro ini, maka dia menjadi idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf waw. Perhatikan, huruf waw termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka dia menjadi idgham bi gunnah. Sehingganya ini kita baca muhdorau. Jangan dibaca muhdoron wama, tapi kita baca muhdorau. Walaupun di sini nggak ada tasydidnya, tapi tetap dibaca muhdorau. Nah, karena ini tanwinnya bertemu dengan huruf waw, sedangkan huruf waw huruf idgham bi gunnah. Jadi tanwinnya dimasukkan ke huruf waw, dibaca muhdorau wama, dimasukkan ya, kemudian didengungkan. Nah, digunnahkan sepanjang 2 harokat. Muhdorau wama, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Ini namanya wakaf mu'anaqah. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini yang bentuknya segitiga seperti ini, titik 3 seperti ini, nah, namanya wakaf mu'anaqah. Jadi kita itu dalam membacanya itu kita harus memilih untuk berhenti di salah satunya. Nah, kalau kita berhenti di sini jangan berhenti. Kalau kita berhenti di sini jangan berhenti. Kalau berhenti di sini jangan berhenti. Pokoknya kalau berhenti di sini ya, di sini jangan berhenti. Kalau berhenti di sininya jangan berhenti. Pokoknya kita harus memilih mau berhenti di sini atau di sini begitu. Jangan keduanya, tidak boleh. Harus memilih salah satunya. Mau berhenti di sini atau di sini begitu. Wakaf mu'anaqah. Sedangkan tadi kita bacanya berhenti di sini. Tapi kalau mau berhenti di sini juga tidak apa-apa. Tapi di sini jangan berhenti begitu. Pokoknya harus milih salah satu di mana kita mau berhenti. Di sini kah atau di sini kah begitu. Kemudian wama, ma dibaca panjang, penjelasannya sama dengan di atas ini tadi. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam kalau pada media gambar tadi itu. Wama amilat, huruf ta sukun, ini huruf ta sukun sudah kami jelaskan tadi ya. Amilat, dikarenakan huruf ta salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Min su, ini ada nun sukun setelahnya huruf sin. Nah, huruf sin ini huruf apa? Perhatikan media gambar di samping. Huruf sin termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Untuk huruf-hurufnya itu silakan dihafal. Supaya nanti bisa langsung mengetahui. Oh, ini hukumnya ikhfa hakiki ya. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping. Dan huruf sin itu masuk pada ikhfa hakiki ausat. Kenapa kok dikatakan ausat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf sin ini letaknya tuh dia di tengah-tengah. Tidak jauh juga tidak dekat. Nah, jadi di tengah-tengah, maka dikatakan ausat seperti itu. Cara membaca ikhfa itu dibaca samar dan berdengung. Yang dibaca samar itu apanya begitu? Bunyi nun sukunnya, jangan dibaca min jelas begitu, jangan, tapi disamarkan. Kemudian didengungkan. Jadi bagian mil disamarkan begitu, disamarkan seperti itu. Kemudian didengungkan. Jadi bagian milnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar sepanjang 2 harokat. Mil su ini namanya adalah mad wajib muttasil. Nah, namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad wajib muttasil seperti itu? Perhatikan dulu rumus 2 yang warna hitam. Pada rumus 2 warna hitam, di situ dapat kita lihat ya. Ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, di bawah harokat dhammah, di bawah harokat dhammah ada titik-titik. Titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang seperti itu. Nah, contoh dalam Al-Qur'an tuh seperti ini nih. Nah, di sini ada waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun waw sukun. Sebelum waw sukun di sini ada ini nih, ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini kita baca panjang. Sehingga su kita baca panjang. Nah, pada awalnya mad tabi'i sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam itu. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu dibaca wajib dengan panjang minimalnya 4 harokat. Jadi 4 sampai dengan 5 harokat panjangnya mad wajib muttasil itu.
Akan tetapi kalau mad wajib muttasil itu kita wakafkan, ini kan kita wakafkan nih, berwakaf di huruf hamzah nih ya. Huruf hamzahnya kita wakafkan, kita matikan begitu. Maka mad wajib muttasil ini boleh dipanjangkan sampai dengan 6 harokat. Jadi boleh 4 harokat, boleh 5 harokat sampai dengan 6 harokat panjangnya. Min su. Seperti itu. Kemudian nanti ada yang bertanya kan, loh ini boleh nggak kalau misalkan dikatakan dengan mad arid li sukun? Karena kan ini ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Boleh nggak kalau dikatakan dengan mad arid li sukun? Ya boleh-boleh saja, tapi yang perlu kita ingat, kalaupun ini misalnya dikatakan mad arid li sukun, saya mau ini mad arid li sukun sajalah saya maunya gitu. Tapi tetap tidak boleh dibaca dengan 2 harokat. Nah, mad arid li sukun itu kan dia boleh dibaca dengan 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat kan panjangnya. Tapi ini selain mad arid li sukunnya itu terjadinya pada mad wajib dia. Tidak boleh dibaca dengan 2 harokat. Harus dibaca mengikuti kaedahnya mad wajib 4, 5 atau sampai 6 harokat karena dia diwakafkan begitu. Makanya biasanya ini tetap dikatakan dengan mad wajib seperti itu. Karena nanti kalau misalkan dikatakan mad arid li sukun, ada yang tidak terpenuhi tadi panjangnya tadi itu, karena dia tidak boleh dibaca 2 harokat, karena dia tetap harus mengikuti kaedahnya mad wajib. Nah, maka biasanya tetap dikatakan mad wajib seperti itu. Min su. Nah, ini kita baca min suin, jangan dibaca min. Ini kita baca min su, jangan dibaca min suin, jangan. Karena kan tadi kita berhenti di sini, maka huruf hamzahnya kita matikan, kita sukunkan. Mengapa begitu? Karena kalau kita membaca Al-Quran, ketika kita berhenti berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, tuh hurufnya kita sukunkan. Nah, ini kita berhenti di huruf hamzah. Huruf hamzah di sini nggak ada tanda panjangnya kan ya, dibaca pendek kan. Nah, kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan, sehingga kita baca min su seperti itu. Kemudian kalau kita berwakaf di huruf hamzah yang disukunkan, gitu ya, maka ujungnya itu kita kasih naber su. Seperti itu. Jadi naber itu apa? Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu, sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Su. Seperti itu. Kemudian di sini tadi ada tanda wakaf mu'annaqah ya, sudah kami jelaskan tadi di sini. Sekarang mari sama-sama kita ulang sekali lagi dari awal. Yauma tajidu kullu nafsim ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Untuk para guru ngaji yang lainnya yang juga mungkin menyimak nih video pembelajaran yang kami buat, jika kiranya ada hal-hal yang mungkin kurang pas dari penjelasan yang kami sampaikan, atau misalnya ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan, misalnya supaya mungkin ada terobosan lain, supaya mungkin lebih mudah dipahami begitu, tulis saja pada kolom komentar di bawah agar dapat langsung bisa dibaca dengan Bapak dan Ibu saudara semuanya yang belajar. Kami mengajak mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita bagi yang belum lancar membaca Al-Qur'annya agar bisa segera lancar, agar bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Qur'an dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.